Halo warga YouTube sekalian, di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah fenomena yang cukup fenomenal di masa lalu yang disebut sebagai human zoo atau kebun binatang manusia. Nah, gimana kisahnya? Mari kita bahas bersama, jadi tonton sampai habis. Gue yakin hampir semua dari kita pernah ke kebun binatang. Apa yang biasa kita lakukan di sana? Mengagumi ciptaan Tuhan, jalan-jalan, melihat begitu banyaknya jenis hewan, kita foto-foto, dan bagi banyak anak kecil, berkunjung ke kebun binatang bisa menjadi sebuah media edukasi. Tapi bagi orang dewasa seperti kita, mungkin kurang lebih kita menganggapnya sebagai sebuah hiburan karena kita jalan-jalan bareng keluarga kita dan melihat hewan-hewan yang tak pernah atau tak biasanya kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang coba bayangkan kalau hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu diganti oleh manusia. Kita dipisahkan dengan sebuah pagar dan kalian bisa melihat kumpulan manusia dari berbagai suku, bangsa, atau ras yang berbeda dari berbagai macam tempat. Mereka dikumpulkan dalam sebuah kandang lengkap dengan rumah-rumahan dan cara hidup yang dibuat dengan semirip mungkin dengan habitat aslinya. Nah, ternyata teman-teman, hal ini bukanlah sebuah dongeng atau cerita hayalan semata. Hal seperti ini benar-benar pernah terjadi di Eropa pada abad ke-19 hingga awal abad 20. Bangsa Eropa yang kala itu sedang melakukan penjajahan ke Asia dan Afrika. Mereka membawa orang-orang pribumi dari tempat-tempat yang mereka jajah dan memaksa mereka untuk ikut dan menjadi sebuah tontonan publik layaknya hewan di sebuah kebun binatang. Mereka dipamerkan di depan banyak orang yang ditujukan sebagai sarana hiburan. Di sana mereka disuruh melakukan hal-hal atau aktivitas yang memang biasa mereka lakukan di tempat asal mereka, seperti gaya hidup, pakaian mereka, tradisi, tarian, dan warisan-warisan budaya yang mempunyai nilai keunikan tersendiri di mata dunia. Dan inilah yang dijual oleh orang-orang Eropa tersebut dan dipertontonkan pada dunia. Orang-orang pribumi yang menjadi tontonan di kebun binatang manusia ini antara lain adalah orang-orang Afrika, orang-orang dari suku Zulu, Khoisan, dan Pygmy. Mereka dipresentasikan sebagai manusia liar atau manusia hutan yang autentik. Lalu ada orang-orang dari Asia, orang dari berbagai suku Asia seperti suku Ainu dari Jepang, suku Dayak dari Kalimantan, dan suku asli dari Malaysia. Mereka dipertontonkan untuk beraksi, menari, dan lain-lain. Lalu Amerika Latin, suku-suku pribumi dari Amerika Latin seperti suku Maya, suku Inca, dan suku Mapuche yang juga menjadi objek pameran di sana. Dan masih ada lagi seperti orang-orang dari Pasifik dan orang Eropa Timur. Nah, kemudian mulai saat itulah kebun binatang yang menampilkan manusia-manusia pribumi ini kemudian disebut sebagai human zoo atau kebun binatang manusia menjadi diminati oleh banyak orang, terutama ras kulit putih. Dan ternyata konsep human zoo ini kemudian diikuti oleh bangsa Amerika, bahkan semakin diperlaris oleh Phineas Taylor Barnum, yaitu karakter yang kalian lihat sebagai sosok yang baik hati dan inspiratif dalam film The Greatest Showman yang diperankan oleh Hugh Jackman yang pemeran Wolverine itu. Padahal di kehidupan nyatanya dia sangat-sangat berbeda. Nah, menariknya, pada awalnya Human Zoo ini direncanakan atau diprogram sebagai konsep pameran yang positif gitu. Menurut Wikipedia, Human Zoo awalnya disebut sebagai eksposisi etnologis, di mana manusia dari suku atau ras-ras tertentu mempertunjukkan budaya khas asli dari daerah mereka.
Nah, sekilas pengertian ini sangat aman dan tidak merendahkan martabat manusia sama sekali. Kita juga sering kan menampilkan budaya kita sendiri dengan memakai pakaian tradisional atau menarikan tarian tradisional, bahkan kita show sampai luar negeri. Awalnya juga pertunjukan ini oleh para antropolog dimaksudkan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat tentang cara hidup bangsa-bangsa di luar benua Eropa. Publik pun menanggapinya dengan antusias karena didorong oleh rasa ingin tahu serta menganggapnya sebagai media hiburan. Kita sendiri pasti antusias kan kalau ada pameran Korea atau pameran dari tradisi Jepang yang digelar di negara atau di kota kita. Nah, tapi ternyata ada sebuah kemelencengan. Masalahnya, prakteknya justru menyimpang jauh dari tujuan awalnya sebagai edukasi. Dalam kenyataannya, praktek human zoo ini malah dipenuhi oleh rasa rasisme, hingga mereka ditaruh dan dipertunjukkan di dalam kebun binatang. Karena apa? Ya, karena mereka dianggap lebih setara dengan binatang ketimbang dengan manusia, atau dalam konteks ini yaitu ras kulit putih. Jadi bukannya merasa teredukasi, para pengunjung human zoo ini juga malah seringkali mengejek-ngejek ras lain yang dipertunjukkan di dalam sana. Bahkan banyak yang melempari mereka dengan kacang atau pisang yang dimaksudkan untuk memberi mereka makanan. Udah dianggap kayak monyet loh. Bahkan banyak orang di waktu itu yang tidak menyadari kalau apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dengan menyaksikan dan melihat kulit dan fisik ras lain yang berbeda serta cara hidup mereka yang dianggap primitif, hal ini membuat ras kulit putih pada waktu itu semakin yakin kalau merekalah ras terbaik atau ras superior. Yang lebih buruk lagi, karena human zoo ini sangat populer di zaman itu, para penduduk asli daerah-daerah terpencil tersebut sering dirayu untuk datang ke Eropa dengan berbagai iming-iming. Bahkan banyak juga yang diculik. Untuk apa? Untuk dipertontonkan. Dalam istilah sekarang, apa yang orang-orang Eropa ini lakukan terhadap kaum pribumi waktu itu bisa disebut sebagai human trafficking atau perdagangan manusia. Nah, salah satu kisah yang terkenal adalah kisah Otabenga, yaitu penduduk asli Pygmy Afrika yang diculik untuk dipamerkan di St. Louis World Fair, Amerika. Ini semacam pameran festival tahunan gitu yang bertempat di Amerika. Ini tempatnya super gede dan super megah. Banyak banget pernak-pernik sejarah yang ditampilkan di tempat ini. Nah, tapi tempat ini juga menjadi salah satu sarana untuk menampilkan kebun binatang manusia ini. Nah, jadi Otabenga ini juga adalah salah satu orang yang ikut dipamerkan di tempat tersebut. Dan setelah pameran itu ditutup, 2 tahun setelahnya dia ditempatkan di kebun binatang Bronx, yang sampai saat ini kebun binatang Bronx ini masih ada di New York, Amerika Serikat. Karena kebun binatang ini adalah kebun binatang yang bisa dibilang gede banget. Dan selama di dalam kebun binatang, si Otabenga ini ditempatkan dengan seekor monyet dan diperlakukan layaknya binatang. Pokoknya sangat-sangat jauh dari kata manusiawi. Hingga akhirnya menurut beberapa informasi, Otabenga ini lalu dibebaskan, namun akhirnya bunuh diri pada 1961 saat dia berumur 32 tahun. Dan seiring berjalannya waktu, karena meluasnya pemahaman tentang HAM, hak asasi manusia, dan juga meningkatnya kesadaran tentang rasisme, akhirnya konsep human zoo pun punah dan berakhir dari dunia ini. Karena ya pada dasarnya semua manusia itu sama dan setara. Meskipun kebun binatang manusia ini benar-benar sudah berakhir, namun peninggalan sejarah dan catatan sejarah masih tetap ada.
Museum dan institusi budaya berusaha untuk mengingatkan kita akan peristiwa ini, agar kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan memastikan agar sejarah semacam ini tidak akan pernah terulang lagi di masa depan. Kita harus saling memahami dan saling menghormati keragaman budaya satu sama lain. Dengan begitu kita akan selangkah lebih maju, selangkah lebih dekat sebagai masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan lebih baik. Cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih, and bye. Jangan lupa berpikir, dan jangan lupa subscribe.